Oke, banyak dari kalian yang jomblo memang bakalan ditembak, bakalan diajak komitmen, terus yang persiapan pernikahan bakalan diajak menikah. Halo mates, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini adalah general reading yang diam-diam ia lakukan padamu. Jadi dia diam-diam sudah melakukan apa sih untukmu? Entah itu bentuk pengorbanan, entah itu bentuk sesuatu yang bentuknya kejutan gitu. Apa ya yang diam-diam sudah ia lakukan padamu? Dan ini yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang ya. Dan mungkin juga di masa depan. Oke, so kita akan mulai ya. Yang diam-diam ia lakukan padamu. Oke, di sini saya ada King of Wands. Jadi karena ini adalah energi kolektif dan ini bisa ke siapa saja dan sekian banyak orang yang menonton, maka ini adalah video untukmu. Nah, di sini ada King of Wands. Jadi terbacanya bahwa dia diam-diam memperhatikanmu ya, memujamu, memperhatikanmu, tapi mungkin dari kejauhan gitu. Jadi banyak yang dari kalian yang mungkin belum betul-betul sudah punya relationship atau hubungan dengan si orang ini gitu loh, tapi diam-diam dia melihatmu dari kejauhan, memperhatikanmu, dan juga memang selama ini dia tidak hanya sekedar menyimpan rasa saja ya, tapi dia juga mengekspresikan mungkin dengan cara dia ketemu ngobrol dengan orang lain, terus habis itu bicara, tanya tentang kamu gitu ya. Karena kalau dari King of Wands tuh harusnya ada pergerakan dari dia gitu. Jadi tidak hanya monoton begitu saja. And then saya ada Five of Cups. Five of Cups-nya itu melambangkan kalau dia itu sedang dalam tahap apa ya? Ada takut juga gitu loh, meskipun dia memperhatikanmu dari jauh, ternyata diam-diam dia agak takut untuk menunjukkannya padamu gitu. Meskipun dia mungkin nanya, kamu sukanya apa? Ya kan, maksudnya dari kejauhan dia tanya, si Doi itu sukanya apa? Si Doi itu kesehariannya bagaimana gitu. Kalau dia sudah punya relationship atau hubungan dengan kamu, maka di sini terbacanya bahwa dia itu mungkin hanya semacam takut untuk mengekspresikan ya, tapi dia tetap melakukan tindakan gitu. Jadi tidak hanya diam dan pasif saja. Dan dia sepertinya dari hasil tanya jawabnya dia dengan orang-orang di sekitar, ya kan, orang-orang yang mengenalmu, orang-orang yang tahu tentang kamu gitu ya. Atau mungkin tanya jawab dia terhadap orang lain ya, dalam artian misalnya orang tua atau teman, bagaimana sih cara memperlakukan laki-laki dan wanita ya kan, bagaimana cara memperlakukan pasangan ya kan, bagaimana kalau si doi sukanya A, apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, dia sudah mempersiapkan entah itu hadiah atau treatment atau sesuatu yang bisa diberikan padamu gitu loh ya. Dan di sini ada the Fool. Jadi yang saya tampak di sini dari Ace of Cups sama the Fool, tampaknya memang dia sudah bukan hanya mempersiapkan, tapi dia juga istilah kata dia juga melihat ke dalam diri dia, apa yang baik dalam diri dia gitu ya. Dan dia mulai coba untuk kayak, gue harus mulai nih, ya. Oke, dan di sini memang karena di sini ada elemen Cups di sini, jadi bisa jadi Cancer, Scorpio, Pisces ya, orang yang dealing sama kamu ini gitu loh. Tapi juga dari Wands bisa jadi ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke, nah terus di sini dari the Fool ini menggambarkan kalau dia itu, ya itu tadi, mungkin dia mencoba untuk kayak, gue harus memberanikan diri nih untuk ngomong atau untuk comforting dalam artian untuk menyamankan si orang menyamankan kamu gitu ya, atau sebenarnya simpel dengan menyamankan diri dia sendiri aja gitu loh ya, karena tipenya si
tipenya si elemen Cups ini ya, contohnya kalau tipenya si Cancer itu kan dia kan intuisinya tinggi banget gitu loh. Jadi dia mulai kayak berpikir bahwa oh gue harus begini nih gitu, gue harus mulai nih gitu. Kalau enggak takutnya kamu diambil orang lain gitu. Nah apalagi kalau sudah berpasangan ya. Ini coba saya buka kartu ya berpasangan. Di sini ada the lovers, artinya saling mencinta gitu. Oke, kita tambahin deh. Nah ternyata dia mau naik level gitu. Jadi kalau sudah punya relationship dia mau naik level. Jadi tidak hanya di posisi itu saja, diam-diam dia mau untuk melakukan sesuatu untuk spice up your relationship up. Jadi untuk mewarnai, untuk menambahkan lebih banyak lagi bumbu dalam kalian punya hubungan. Jadi bukan hanya stop atau quit di sana saja gitu. Menambahkan hubungan-hubungan, menambahkan bumbu-bumbu baru dalam relationship kalian. So again, supaya tidak seperti itu saja, ya, supaya tidak istilah kata supaya kalian bisa lebih mengarah ke hubungan yang lebih baik gitu. Utamanya mungkin kalau kalian sudah mengarah ke komitmen. Dan juga ya supaya kalian bisa seperti pasangan-pasangan yang lain yang seperti mungkin di film Korea ya kan, yang saling mencinta, kemudian ada mungkin ada beberapa yang disurprisein dengan cara dipersiapkan mungkin makan malam, dipersiapkan mungkin kado ulang tahun gitu. Jadi banyak dari kalian yang memang si pasanganmu atau si doi ini, khusus yang sudah berhubungan ya, si doi ini mempersiapkan sesuatu yang sejujurnya ini agak sulit gitu loh. Yang dia persiapkan ini agak sulit. Mungkin dari segi biaya, mungkin juga dari segi tingkat kesulitannya. Contohnya saja ya, doi merencanakan untuk pergi parasailing gitu ya kan, untuk pergi hiking gitu. Itu agak sulit dalam artian ya mungkin perginya gitu ya, kesananya, atau mungkin adrenalinnya yang harus dipacu sedangkan dia sendiri juga sebenarnya rada takut gitu. Tapi dia mencoba untuk kayak, oh gue harus mencoba sesuatu yang baru nih supaya kita bisa kembali akur lagi gitu. Jadi si doi ini merencanakan itu, yang diam-diam dia rencanakan untuk kamu gitu. Ini khusus yang tadi yang punya relationship ya, si dua ini. Oke, kita lanjut secara generalnya aja ya, mau dia yang kalian yang punya relationship atau sudah berhubungan atau yang belum. And then di sini ada Four of Wands. Jadi selain daripada itu, secara general memang kebanyakan dari kalian tuh selain daripada, kita mulai dari King of Wands tadi yang dia mempersiapkan sesuatu dan sudah melihatmu dari jauh, memperhatikan kamu, bertanya kepada kiri kanan, kemudian juga memang dia sudah mendapatkan sesuatu yang mau dia berikan pada kamu. Ada yang berupa benda, kebanyakan sih berupa benda sih ya, berupa benda, persiapan berupa benda yang ingin dia lakukan pada kamu. Ya selain itu, saya belum mendapat indikasi yang kayak dia mencoba untuk kayak ngomong baik tentang kamu di luaran, supaya apa, nanti coba saya lihat ya lebih dalam lagi. Cuma kalau dari Four of Wands tujuannya sih memang pada dasarnya ini bisa bawa kalian menuju level yang lebih oke gitu. Apalagi kalau kalian yang belum punya hubungan atau relationship ya. Ini nanti akan mengarahkan kalian pada satu tingkatan level yang lebih oke gitu. Mungkin kayak biar suasananya lebih romantis, habis itu kalian bisa jadian. Oke. Jadi kayak inilah yang diam-diam ya lakukan pada kamu. And then coba kita lihat ya. Saya akan buka satu kartu untuk yang jomblo, satu kartu untuk yang PDKT, dan satu kartu untuk yang relationship ya. Kita mulai dari yang jomblo. Jomblo di sini ada keep an open mind. Jadi ternyata yang diam-diam dia lakukan pada kamu adalah dia menunjukkan kekerenannya dia gitu loh padamu gitu. Paham gak ya? Jadi dia itu kayak tebar pesona gitu sama kamu, atau kayak menunjukkan gue bisa ini, gue bisa itu gitu. Ya, jadi dia juga merencanakan untuk menyingkirkan cewek atau cowok lain yang deket sama kamu gitu. Jadi kayak, oh dia kayak, oh begini gitu. Wah, gue harus, misalnya nih, ada si doi A yang mau deketin kamu atau mau jalan sama kamu. Sama dia mungkin sudah direncanakan kayak, oh gue tahu nih dia bakal jalan, oh oke, gue akan ngajak jalan duluan gitu. Jadi meskipun dia takut ya,
banyak energi yang saya tangkap di sini Five of Cups, di mana takut, nggak berani untuk memulai, ya takut fail lah, takut gagal gitu ya. Tapi di sini dari Keep an Open Mind, di sini terbacanya ya everything so far so good ya kalau saya lihat ya. Jadi kalian juga berani untuk berani untuk menunjukkan perasaan ya, berani untuk menunjukkan feeling gitu. Jadi ya kalau kalian di sini keep an open mind gitu ya. Kalau kalian memang sudah nyaman dengan hubungan ini, ya oke lah yang punya relationship. Tapi kalau untuk kalian yang jomblo ya, maaf tadi saya nggak terfokus ke jomblo lagi. Oke, kalau yang jomblo tuh memang dia memang si doi itu menunjukkan kalau ini orang ini sudah menargetkan kamu gitu loh ya. Karena kan kalian mampir ke video ini karena juga sudah tahu subjeknya siapa sih orang ini. Objeknya mungkin bukan subjeknya, objeknya siapa orang yang melakukan ini padamu gitu ya. Subjek tuh bukan objek ya, subjeknya siapa. Nah, di sini dia memang membuat seolah-olah kamu bisa memperhatikan dia gitu ya. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memperhatikan dia ya. Dia mau nunjukin bahwa your soulmate may differ from your usual type expectation, bahwa kamu punya orang yang lagi deket sama kamu, atau yang doi kamu atau kekasih kamu itu gitu ya. Orang yang lagi deket kali ya, karena kan ini kan khusus kalian yang jomblo ya. Nah itu nggak cocok sama kamu, gue yang cocok sama kamu gitu ya. Oke, terus habis itu yang lagi PDKT. Kalau lagi PDKT di sini very soon ya. Jadi yang dia lakukan pada kamu itu adalah secepatnya si doi sudah mempersiapkan diri untuk menembak atau sudah mempersiapkan diri untuk menunjukkan komitmen dia pada kamu secepatnya. Jadi dia sudah clearly decide, dia sudah memutuskan dengan sangat jelas untuk menunjukkan apa yang dia mau. Jadi itu akan berbalik pada kamu gitu. Jadi doi sudah menunjukkan dengan jelas lah apa yang dia mau. And then untuk kalian yang sudah punya relationship, di sini ada playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi di sini terbaca di saya bahwa kalian yang sudah punya relationship itu cenderung kayak ya itu tadi spice up itu mewarnai, memberikan bumbu dalam kalian punya relationship supaya lebih joss lagi gitu. Jadi spice up relationshipnya di sini sih kuat banget menggambarkan bahwa ya itu tadi kalian sedang dalam tahap untuk memberikan kenyamanan gitu ya. Pokoknya kalau saya lihat so much better lah gitu. Jadi daripada yang sekarang kalian jalani. Dan kalau di masa lalu sih saya lihat mungkin banyak dari kalian yang si doimu ini, yang kalau punya relationship ya si doimu ini nggak terlalu atau mungkin flat, datar, nggak terlalu romantis mungkin. Nah sekarang dia coba untuk lebih romantis, dia coba untuk lebih, oh mungkin gue salah selama ini seperti ini, jadi saya coba untuk lebih itu tadi sudah mempersiapkan hadiah, sudah mempersiapkan sesuatu. Apalagi kalau kalian yang mau ulang tahun ya, di sini kuat banget energinya bahwa dia ulang tahun bisa anniversary atau ulang tahun relationship dari kalian jadian, atau mungkin kalau kalian sudah menikah ya ulang tahun pernikahan kalian gitu. Jadi ini yang si doi diam-diam lakukan pada kamu. And then dari setelah normal sekarang secara general aja ya, baik yang jomblo, PDKT, relationship, pernikahan gitu ya. Yang doi lakukan secara general di sini ada kartu pohon. Oke. Si kartu pohon ini menunjukkan adanya ketenangan ya, ketenangan dari si doi yang mungkin jadi bagaimanapun kalian mencoba membaca gitu ya, kayak nggak terbaca gitu loh, kayak nggak terbaca. Kenapa nggak terbaca ya, karena si doi mungkin lebih kayak mungkin kayak dingin gitu ya. Sebenarnya dia prepare atau mempersiapkan sesuatu yang besar, hanya aja kamu nggak tahu gitu. And then di sini ada
kartu kapal. Jadi di sini terbacanya bahwa si doi ini juga apa ya, dari kartu pohon sama kartu kapal tuh, jadi si doi ini juga mencoba untuk lebih cepat pergerakannya, karena itu sebenarnya diawali dengan King of Wands kan, jadi pergerakan yang cepat. Jadi dia tidak hanya melakukan A dengan pelan-pelan saja, tapi dia melakukan dengan cepat, dengan ritme yang sangat sangat oke gitu lah ya. And then di sini ada kartu cincin, jadi yang terbaca di saya adalah dia mencoba untuk lebih apa ya? Oh, banyak dari kalian yang memang dia diam-diam nggak terbaca, tapi mungkin ada yang mau melamar, atau mungkin ada yang mau alhamdulillah ya, mungkin ada yang mau nembak gitu ya. Jadi so far so good gitu, so far so good. Tapi tergantung ya, kalian sudah mau komitmen atau belum, karena si doi mengajak komitmen, mungkin kamu tidak mau komitmen. Nah, ups, bisa jadi ini sesuatu yang kurang oke nih. Tapi kalau kalian sudah mau, ya dia udah ready. Dia udah ready nih, cowok atau cewek nggak masalah, meskipun di sini kartunya kartu man atau laki-laki, tapi cenderungnya begitu. Nah, tapi memang kebanyakan didominasi sama kalian yang cowok. Kalau kamu nih cowok, memang kamu mungkin sudah siap untuk komitmen, dan si doi ini mungkin sudah lebih mempersiapkan hatinya dia untuk kamu gitu. Jadi kalau kamu sudah siap untuk melamar, si doi juga sudah siap gitu. Ya, nah apalagi kalian yang mungkin ta'aruf, atau mungkin kalian yang tidak betul-betul pacaran, tapi yang penting halal aja gitu ya, nanti dihalalkan aja melalui sebuah pernikahan. Nah di sini memang terbaca si doi udah siap. Oke? Kalau kalian hubungannya serius loh ya. And then di sini ada kartu pohon. Emang kebanyakan energi dari kalian itu si doi lakukan tuh terhadap kamu tuh cenderungnya dalam hal yang baik sih, mempersiapkan diri menuju komitmen, mempersiapkan hadiah, mempersiapkan mental dan diri dia untuk bisa lebih dekat sama kamu, dan juga mempersiapkan kejutan-kejutan yang bisa mewarnai hubungan kalian. Nah, kira-kira kalau dari di sini, apakah ada sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat dalam hubungan kalian? Dalam waktu dekat ya. Nah, secara general dalam waktu dekat di sini ada The Tower. Hati-hati dengan yang namanya hati-hati dengan yang namanya emosi yang bergejolak gitu. Karena dia mungkin diam, dia mungkin mempersiapkan sesuatu, dan ini persiapan yang saya lihat mungkin jangka waktunya bisa dekat, ada juga yang agak lama gitu loh. Karena tergantung lah, kalau dia mempersiapkan sesuatu yang besar, bisa jadi juga dia kan juga harus punya waktu ya untuk mempersiapkan hal tersebut gitu. Jadi kan dia nggak bisa semata-mata kayak, ya sudah kalau sudah mempersiapkan terus udah main pergi aja, sudah langsung terjadi aja begitu kan, dia juga nggak bisa main sulap gitu ya. Jadi dalam artian hati-hati dengan yang namanya ketidakstabilan dalam hubungan kalian, apalagi untuk kalian yang memang belum terlalu deket gitu ya, atau mungkin baru kenal-kenal gitu loh. Nah itu emang kalian akan bakal ngerasa kayak, kok kayaknya dia nggak mau maju, kok kayaknya dia nggak ada inisiatif untuk deket gitu ya. Itu akan terjadi karena memang diri kalian juga kayak harapannya besar gitu ya, harapannya besar terhadap si doi gitu. Emang nggak bisa lebih dari ini gitu ya, harapannya besar sekali gitu. Nah itu sebabnya maka bisa jadi ada perpisahan di situ. Tapi itu mungkin ya tergantung dari diri kalian gitu. Dia sudah mempersiapkannya dengan hati-hati, dengan diam-diam. Ya kalian juga mungkin harus mungkin lebih bertanya, kenapa selama ini sikapmu begitu gitu loh. Minta dia untuk lebih transparan padamu ya, jangan sampai terjadi yang namanya salah duga ya kan, salah sangka yang menyebabkan malah perpisahan di antara kalian yang sebenarnya bukan ini yang kalian mau. Apalagi banyak dari kalian yang saling suka gitu. And then di sini ada kartu Death. Oke, banyak dari kalian yang jomblo memang bakalan ditembak, bakalan diajak komitmen, terus yang persiapan pernikahan bakalan diajak menikah. Tapi banyak dari si doi yang memang diem-diem aja gitu loh, nggak langsung kayak ngomong kayak, ya udah kita jadian tanggal segini loh, nggak jadian tanggal segini, kenapa nggak sekarang aja?
ego. And then di sini ada Seven of Pentacles. Jadi terbaca di sini kalau si doi ini orangnya sangat ya memang lagi berkutik dengan yang masalah keuangan ya gitu. Jadi kalau kalian memang sudah lama mungkin mengharapkan harapan gue sih dia bisa memberikan lebih dari ini ya, apakah mungkin dan segala macam gitu. Kembali lagi ke kalian sendiri gitu loh, karena memang si doi bisa jadi memang sudah mempersiapkan keuangannya dan memang sebagian besar yang kalau masalah uang, apalagi soal komitmen pernikahan ya itu kan kalau jadian sih mungkin bukan soal duit ya, tapi kalau untuk yang apa namanya soal keuangan itu ya mungkin yang untuk komitmen ya soal pernikahan dan segala macam gitu. Oke, nah sekarang kira-kira apa sih yang hal buruk yang mungkin sudah diam-diam ia lakukan? Karena kita sekarang sudah bicara hal negatif, ini mungkin saya selipkan. Apakah ada hal negatif yang diam-diam ia lakukan untukmu gitu loh, yang mungkin menyakitkan bagimu, tapi mungkin menurut dia itu yang terbaik dalam hubungan kalian. Ya, secara general di sini ada milestone. Dia sih lebih ke kayak menurut dia hal baik ya, jadi dia mungkin mencoba untuk mencoba untuk dalam sebuah persaingan ya, jadi misalnya kamu dan dia gitu ya, dia berusaha untuk kayak lebih hebat, lebih oke dari kamu gitu, itu yang dia lakukan gitu, kayak semacam sebuah persaingan gitu ya, itu yang saya lihat gitu. Jadi hal ini secara general dia jomblo, punya ikatan, mau menikah ataupun baru PDKT atau sudah menikah dan segala macam, ini semuanya sama energi kolektif. Jadi ini hal negatif yang mungkin bagimu tidak baik, tapi mungkin bagi dia baik yang dia lakukan diam-diam terhadap kamu. Dan dia juga mungkin ada kayak gossiping kamu ke orang lain gitu ya. Kayak oh iya si doi itu kayak begini, si doi itu kayak begini gitu. Karena dia juga ada minta saran, mungkin dia juga ada gossiping ya, tapi mungkin dia juga coba untuk melihat dari sisi orang lain. Kayak gimana sih pandangan orang lain terhadap kamu, dan kayak gimana sih kalau dia cerita tentang sikapmu ke orang lain, apakah orang lain tuh punya pandangan lain terhadap kamu yang selama ini mungkin hanya pandangan dia aja gitu. Jadi tapi sebenarnya menurut dia ini yang terbaik ya. Karena si doi rata-rata dan sebagian besar di sini memang cinta. And then di sini ada peace. Nah, yang mungkin menyakitkan bagi kamu adalah si doi mungkin akan cenderung agak ghosting atau diam atau mungkin nggak terlalu banyak ngomong sama kamu atau kayak ya menghindar gitu ya. Karena dia mencoba untuk mencari ketenangan, sambilan juga dia berusaha untuk kayak memastikan untuk bisa memberi padamu, untuk bisa menunjukkan rasa, untuk bisa memberikan surprise-nya pada kamu gitu. Oke, tadi untuk zodiak sudah di elemen air dan elemen api. Oke, jadi tadi sudah pasti Aries, Leo, Sagittarius, sama ada Cancer, Scorpio, Pisces ya. Oke, jadi sekarang untuk inisial, kira-kira sih bisa dapat ya inisial orang yang dealing sama kamu ini, hanya untuk memastikan ya. Kalau ini si doi memang ada inisialnya itu, ya berarti dia lebih pas lagi dalam hubungan ini gitu ya. Oke, untuk inisial ada P. Inisialnya bisa juga kayak nama panggilan gitu ya. Ada X ya. Terus ada N. Oke. Ada S. Ada G. Ada lagi enggak ya? Oke, kayaknya udah sampai di situ aja. Terus untuk tanggal di mana apa yang dia mau lakukan padamu itu bisa terjadi gitu ya. Tanggal dan waktu ini signifikan, tanggal ya, ini lebih ke tanggal. Tapi kalau untuk bulannya coba nanti kebaca apa enggak. Untuk tahunnya enggak ya, tapi lebih ke tanggal dan bulan aja. Oke.
Ini ada tanggal 0, jadi bisa tanggal 10, 20, 30. Terus ini bisa jadi yang belakangnya 1, jadi bisa tanggal 1, 11, 21, 31. Kemudian ini ada 3, jadi bisa 3, 13, 23, 30, 31. And then 2. Ini bisa jadi antara tanggal 20 ya. Tanggal 2 nggak termasuk, 2 termasuk, 2 termasuk. Antara tanggal 20, 21, 22, sampai 25 ya kurang lebih. Oke, dan ini ada 7. Jadi bisa kombinasi antara 17, 27 ya, tanggal 7 sendiri gitu. Ya, oke, yang saya lihat seperti itu. Jadi ini tanggal 27 berarti tadi antara tanggal 2 sama 20 sampai 27. Oke, tapi nggak semua tanggal ya, berarti ya. Nggak semua tanggal, dan ini juga tergantung dari kalian masing-masing bagaimana. Terus begitu kalau ini juga mewakili bulan, jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 7. Oke, ini kurang lebih bulan. Kalau untuk tahun nggak signifikan ya, semoga bisa terjadi lebih cepat, lebih baik. Tapi hati-hati dengan perpisahan yang mungkin terjadi karena si doi mungkin aja dingin, si doi mungkin juga kurang ada reaksi sama kamu karena si doi sedang mempersiapkan diri dia, karena si doi diam-diam melakukan, jadi tidak secara terang-terangan. Oke, semoga ini membantumu. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa juga tidak. Kalau resonate, silahkan komen di bawah ini, like, subscribe, dan share ke YouTube channel Monica Affirmations. Pamit dulu, bye-bye. Semoga kalian semua selalu berpikiran positif, karena pikiran positif adalah imun terbaik untuk tubuh kalian semua. Ciao!